Simpanan guruku, novel app. 10 wanita lain. Aku masih berdiri di tempat yang sama, tidak menggeser langkahku sedikit pun, menatap mobil hitam tersebut. Lelaki di dalam mobil tersenyum padaku dan menganggukkan kepalanya. Aku hanya terdiam dan menatap tajam sambil menahan air mata yang ingin jatuh dan jantung berdetak semakin kencang. Pak Sancaka dan juga wanita di sampingnya turun dari mobil. Mereka menghampiriku. Kulihat wajah Pak Sancaka tidak ada rasa bersalah sedikit pun dan malah tersenyum di hadapanku. Sedangkan aku yang sedari tadi meremas rok SMA yang masih kukenakan dan mata yang masih berbinar-binar ingin menangis dan ingin rasanya memukul Pak Sancaka yang sedari tadi justru tersenyum menyebalkan. Wanita dengan kerudung merah jambu dan juga warna gamis yang senada terlihat elegan juga cantik, membuatku minder berhadap-hadapan dengannya, apalagi ketika wanita tersebut tersenyum. Semakin cantik wajahnya. Tapi aku tidak begitu peduli dengan wanita tersebut. Aku hanya menatap Pak Sancaka dan menunggu penjelasannya tentang wanita di sampingnya tersebut. "Abis dari mana?" tanya Pak Sancaka. Terlihat biasa saja dan tidak ada rasa bersalah sedikit pun dari tatapan matanya, bahkan dari gerak-geriknya ia terlihat lebih tenang. Aku tidak menjawab pertanyaan Pak Sancaka, hanya menatapnya tajam. Justru Ika yang menjawab pertanyaan Pak Sancaka tersebut. "Abis beli peralatan melukis, untuk praktik seni budaya," kata Ika berusaha menjelaskan. Begitu ya," kembali kata Pak Sancaka masih terlihat biasa saja. "Aku jalan duluan ya," lanjut kata Pak Sancaka dengan senyum tipisnya. Dan kulihat juga wanita di samping Pak Sancaka tersenyum manis ke kami berdua. Aku hanya bisa terdiam dengan tatapan sendu ketika wanita itu tersenyum dan berjalan memunggungiku. Jantungku semakin berdebar kencang dan air mata mulai menetes dari kelopak mataku ketika kulihat Pak Sancaka memegang erat tangan wanita tersebut yang berjalan memunggungiku. "Pacarnya Pak Sancaka?" tanya Ika polos menatap lelaki dan wanita di sampingnya berjalan menjauhi kami berdua. "Tidak tahu," kataku ketus, langsung berlalu meninggalkan Ika yang masih berdiri menatap Pak Sancaka dengan wanita cantik itu. Aku berjalan semakin dipercepat menahan air mata dan juga tangis agar tidak pecah. Rasanya begitu sakit ketika melihat orang yang aku cintai bersama wanita lain. Tapi kali ini aku merasa sangat bodoh karena dibohongi dan dipermainkan oleh lelaki yang tak lain adalah guru SMA ku sendiri, padahal aku begitu mempercayainya. Entah kebetulan atau tidak, gerimis turun mengiringi kesedihanku. Kami berdua menunggu angkutan umum di halte yang beratapkan seng. Ika yang berdiri di sampingku terlihat bingung ketika air mata menetes secara perlahan dan membasahi pipiku. Asteris. Hujan di malam ini turun begitu deras. Dari ruang tamu kulihat cahaya lampu mobil menerobos gorden putih keremang-remangan senada warnanya dengan sofa yang kududuki saat ini. Perilaku Pak Sancaka tadi siang masih membuat jantungku merasa sakit, apalagi ketika bayangan tangan Pak Sancaka dengan sengaja menggandeng wanita tersebut. Klakson mobil berbunyi beberapa kali, tapi aku tidak begitu memperdulikan hal tersebut. Benar-benar tidak peduli siapa yang datang, apalagi itu Pak Sancaka. Aku tidak ingin membukakan pintu untuknya. Kulihat dari sorot cahaya mobil terlihat bayangan lelaki menggunakan payung turun membuka gerbang. Serit, brak, suara gerbang yang didorong terdengar keras apalagi gebragannya. Aku hanya duduk melihat bayangan lelaki tersebut dari balik gordeng, masih dengan air mata yang mengalir di pipiku. Tidak mampu aku berkata-kata apalagi.
Mau marah-marah tidak jelas, tidak bisa bagaimana caranya berkata kasar dan lantang tersebut. Saat ini aku hanya bisa menyesali semuanya, semua yang Pak Sancaka lakukan pada cewek bodoh sepertiku. Kembali ku dengar suara mobil masuk halaman rumah dan sorot lampunya mati, begitu juga dengan mesin mobilnya. Sekarang yang ku dengar hanya suara hujan yang deras dan derap langkah kaki Pak Sancaka. Tok, 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 suara pintu yang diketuk beberapa kali dari luar. Aku benar-benar tidak memperdulikan hal itu. Aku tidak ingin bertemu siapa-siapa saat ini, aku hanya ingin sendiri. Bahkan aku juga tidak ingin mendengar penjelasan Pak Sancaka yang sudah dengan jelas membohongiku, mungkin termasuk cintanya juga ia bohong. Tok, tok Feni, ini aku Sancaka. Kembali suara pintu itu diketuk dibarengi dengan suara lelaki dari luar. Tolong buka pintunya, ada yang ingin aku jelaskan, tolong buka ya. Lanjut suara tersebut terdengar memohon. Mendengar suara Pak Sancaka, air mataku justru keluar lebih banyak, bahkan rasa sakitnya semakin terasa. Iya, suara itu mengingatkan aku pada wanita yang digandeng Pak Sancaka dengan senyumnya terlihat bahagia. Aku merasa tidak butuh dengan penjelasan Pak Sancaka, karena semuanya seperti sudah jelas jika wanita tersebut benar-benar memiliki hubungan dengan Pak Sancaka. Kalau tidak memiliki hubungan, mana mungkin mereka berdua bisa terlihat mesra. Feni, please buka pintunya. Kembali lelaki itu meminta agar segera dibukakan pintunya. Dan lagi aku hanya terdiam, masih tidak memperdulikan Pak Sancaka yang sedari tadi meminta agar membukakan pintunya. Cukup lama Pak Sancaka mengetuk pintu sampai pada akhirnya ku dengar suara derap kaki dan bayangan dari balik gordeng. Ia berjalan ke samping, entah mau apa. Aku tidak memperdulikannya. Cekrek, suara kunci hendak membuka pintu. Tidak kusangka Pak Sancaka memiliki kunci duplikat, tapi kenapa ia baru sekarang menggunakannya? Kalau ia membawa kunci duplikat, atau dia baru ingat dengan kunci tersebut? Pintu terbuka, kulihat Pak Sancaka dari baliknya. Terlihat rambutnya basah tapi masih terlihat rapih, dengan kacamata yang dipakainya masih terlihat cocok. Aku menatap tajam ketika lelaki itu menutup pintu dan menguncinya kembali. Ia terdiam sejenak menatapku yang duduk dan terlihat lemas di atas sofa, sampai pada akhirnya Pak Sancaka mendekatiku. Tepat di hadapanku, kami sempat saling menatap dengan tatapan yang penuh ketegangan. Ketika Pak Sancaka hendak duduk di sampingku, aku berusaha menggeser tempat duduk agar tidak terlalu dekat dengan Pak Sancaka. Kamu cemburu, kata Pak Sancaka menatapku. Aku hanya diam dan tidak ingin menatapnya. Percayalah, hanya kamu yang aku cinta, tidak ada yang lain, kata Pak Sancaka terdengar manis dengan rayuannya. Bukannya senang, justru semakin kesal dengan kata-kata yang diucapkan Pak Sancaka tersebut. Mengambil napas lalu kuarahkan tatapan tajam ke Pak Sancaka. Cinta, berhenti kau katakan itu padaku. Aku tidak butuh kata-kata cinta darimu, buaya. Marahku yang tidak bisa aku tahan lagi. Kulihat senyum tersungging dari bibir Pak Sancaka dan menatapku. Marahlah, aku suka melihatnya. Dengan kamu marah, bukti jika kamu cemburu dan mencintaiku. Terlihat lagi senyum menyebalkan itu. Aku tidak habis pikir dengan guru satu ini. Bagaimana bisa ia dengan santai berkata seperti itu dan seperti tidak ingin menjelaskan apa yang tengah terjadi. Berhentilah berbasa-basi, katakan siapa wanita itu. Nadaku tinggikan, sudah tidak bisa ditahan lagi. Pak Sancaka kembali mendekatiku tepat di depanku. Ia merapihkan rambut bagian depanku lalu membelai pipiku. Cantik,
Tidak salah aku mencintaimu, katanya terus mengalihkan pembicaraan. Aku makin kesal dengan tingkah Pak Sancaka yang selalu mencari-cari topik pembahasan lain. Dengan kasar aku menangkis tangan Pak Sancaka yang membelai pipiku, dan ku tatap tajam mata Pak Sancaka. Siapa wanita itu? Jika tidak ingin menjawab, aku akan pergi dari rumah ini. Kembali sentakku yang sudah tidak tahan lagi. Kulihat Pak Sancaka menarik napas panjang dan menghembuskannya kembali. Pak Sancaka menatapku terlihat serius. Dia istriku, Zahra namanya, kata Pak Sancaka dengan santainya. Bahkan kulihat ia terlihat tenang ketika mengatakan Zahra istrinya. Mendengar jika wanita berjilbab kemarin yang kutemui ialah istri Pak Sancaka, jantungku seketika berhenti seperti tersambar petir. Bersambung.